Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Syiar Online? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dalam video kali ini yang akan menceritakan kisah dukun masuk Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada fase awal Nabi berdakwah di kota Mekah sangatlah berat, sebab kala itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum memiliki kekuasaan atas kota Mekah, sedangkan para pemuka Quraisy yang berkuasa dalam pemerintahan kota Mekah sangat membenci Rasulullah. Selain itu, jumlah pengikut Nabi saat itu masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah musyrikin yang menolak Islam. Kebanyakan pengikut Nabi saat itu berasal dari golongan lemah, baik secara ekonomi maupun politik. Tindak kekerasan dan fitnah dari kaum musyrikin seringkali ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pemimpin musyrikin adalah ingin membunuh karakter Nabi. Apapun cara dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut, di antaranya saat sedang sholat, kepala Nabi dilumuri kotoran. Nabi dan rumahnya pun kerap dilempari batu. Nabi kerap dicaci maki dan diludahi oleh kaum musyrikin Quraisy. Tak cukup dengan itu, orang-orang kafir juga menyebarkan isu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang gila. Hal ini difirmankan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun, yang artinya mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Allah juga menyampaikan dalam firman-Nya, yaitu dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-70. Am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqqi wa aktsarahum lil haqqi karihun, yang artinya, atau apakah patut mereka berkata kepadanya, Muhammad, ada penyakit gila? Sebenarnya ia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka membenci kepada kebenaran itu. Isu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gila menyebar ke seluruh antero Mekah. Bahkan para pedagang yang hendak berniaga di kota Mekah tak sedikit yang mempercayai fitnah itu. Di antara mereka adalah seorang dukun dari Bani Asyanu'ah Yaman yang bernama Dimad al-Adhi. Seperti dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah, suatu hari Dimad al-Adhi memasuki kota Mekah. Saat berada di pasar, ia tertarik pada pembicaraan orang-orang mengenai sosok Muhammad. Menurut mereka, lelaki itu sudah sakit jiwa karena meracaukan mantra-mantra aneh bernama Al-Quran. Dengan rapalan itu, lanjut mereka, banyak orang-orang yang meninggalkan agama nenek moyang Makkah. Orang-orang itu lebih memilih menjadi pengikut Muhammad. Jika orang gila ini dibiarkan, bisa-bisa tidak ada lagi yang menyembah berhala di kota ini, kata seseorang dari kerumunan itu. Al-Adhi semakin penasaran, siapa Muhammad
orang yang dicap gila dan menyebar keresahan di seantero Mekah itu. Ia lalu bertanya kepada seseorang perihal Nabi SAW. "Aku seorang dukun yang akan membuat orang gila menjadi sadar. Aku akan menyembuhkannya," kata Al-Adhi. Dari informasi yang didapatnya, akhirnya ia mengetahui di mana Muhammad tinggal dan bagaimana perawakannya. Ia pun berangkat ke alamat yang dimaksud. Setelah mencari-cari, Al-Adhi pun menemukan Rasulullah SAW sedang berdoa di depan Ka'bah. Ia membiarkan lelaki itu dengan ibadahnya. Sekilas, ia merasa tidak ada yang aneh dengan penampilan Muhammad, seperti kebanyakan warga Mekah pada umumnya. Al-Adhi pun menyapa Rasulullah SAW yang sudah selesai dengan sholatnya. Ia memperkenalkan diri sebagai dukun yang ahli. Ia mengaku dapat memberikan pengobatan dengan cara menghembuskan angin yang dibacai mantra-mantra. Orang Yaman itu langsung menawarkan jasanya kepada Rasulullah SAW. Ia merasa perlu persetujuan dari Muhammad sebelum melakukan aksinya, sebab metode yang ia jalankan mesti dengan kerelaan orang yang bersangkutan. Rasulullah SAW tidak mengiyakan, akan tetapi beliau mengajak Al-Adhi untuk mengikutinya dan duduk di dekat Ka'bah. Saat berhadapan itu, Nabi SAW mengatakan kepada si dukun, "Sesungguhnya pujian itu bagi Allah. Kami memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tak seorang pun bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan Allah, tak seorang pun bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya." Mendengar itu, Al-Adhi terkesima. Dukun itu takjub bukan kepalang dengan perkataan Rasulullah SAW barusan. Ia tidak menduga lelaki yang disebut-sebut sebagai orang gila ternyata menyampaikan perkataan yang menakjubkan. Bagaimana mungkin ia kehilangan akal? Imam Al-Adhi dalam hati. 3 kali dukun itu mencoba merapalkan mantranya. 3 kali pula Rasulullah SAW menyampaikan perkataan yang sama. Akhirnya Al-Adhi diam dan bertanya langsung, "Apakah pesan yang Anda sampaikan?" Rasulullah SAW pun menjelaskan tentang Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Diterangkannya pula perihal iman dan Islam, serta keutamaan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabi SAW juga menasehati dukun tersebut tentang kesesatan penyembahan berhala. Begitu pula setan-setan yang membuat kesesatan itu seperti kebenaran, padahal tidak akan pernah demikian. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, Zat yang Maha Esa. Setelah menerima nasihat Rasulullah SAW, Al-Adhi mengurungkan niatnya semula untuk mengobati Rasulullah. Ia kini langsung menyatakan diri masuk Islam. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Al-Adhi menuturkan pengakuannya.
Saya sudah menghafal seluruh kata dalam kamus, dalam berbagai kitab. Namun, tak satu pun yang lebih menakjubkan dibandingkan dengan Al-Quran, ya Rasulullah, kata dia. Sungguh merugi orang-orang yang memfitnahmu. Mereka mengecapmu sebagai orang gila, tukang tenung, atau bahkan penyair. Padahal engkau semata-mata menyampaikan kebenaran. Yang engkau sampaikan adalah kebenaran dari Tuhan yang Maha Esa. Lanjut Al-Aziz. Demikianlah bekas dukun itu akhirnya menjadi salah seorang muslim pada era dakwah di Mekah. Ia termasuk yang mula-mula menerima Islam dalam sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah dukun masuk Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Sampai berjumpa lagi dalam kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.